Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Akan tapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, terkhusus bagi jamaah perempuan, jika ada terdapat soft yang kosong di depan, dimohon diisi terlebih dahulu demi mempermudah jamaah yang datang belakangan. Dan disampaikan kepada para jamaah sekalian, dimohon untuk senantiasa menaati dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama berada di area Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan buka puasa, baik itu takjil maupun sahur, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, mohon untuk meletakkan atau menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, terkhusus bagi ibu-ibu di belakang, mohon bantuannya untuk selalu mengawasi putra dan putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Ahmad Mulyadi Qasim MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.457.000. Semoga amal infak sedekah para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Ahmad Mulyadi Qasim MAG, falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat isya secara berjamaah, kemudian kita lanjut dengan ta'lim beberapa menit ke depan, dan setelah itu kita lanjutkan dengan sholat tarawih, dan mungkin setelah itu ada yang i'tikaf sampai akhir Ramadan. Semoga seluruh dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi yang kita cintai, Nabi terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, hidup adalah ujian, dan ujian yang besar juga adalah harta. Dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Bahkan Rasul menyampaikan, kullu ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal.
Setiap umat memiliki ujian masing-masing. Dan ujian umatku adalah harta. Karena banyak manusia dengan harta tambah dekat kepada Allah. Tapi tidak sedikit dengan harta jadi jauh dari Allah. Dengan harta manusia bisa mulia hidupnya. Tapi tidak sedikit juga dengan harta manusia bisa hina hidupnya. Dengan harta manusia dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk Allah manusia. Tapi sedikit gara-gara harta juga manusia menjadi dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Dengan demikian, maka orang-orang yang beriman harus cerdas menyikapi harta. Dan kecerdasan itu dapat kita wujudkan jika kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya dalam menyikapi harta. Salah satu fungsi harta yang pertama adalah sebagai amanat, titipan dari Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an jismihi fima ablah wa an ilmihi fima fa'al bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Salah satu yang 4 yang Allah akan tanya di hari kiamat pada hamba adalah tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia belanjakan harta. Karena harta merupakan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta adalah juga sebagai sarana ibadah. Penguatan iman kita kepada Allah dan menuju kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat kelak. Jangan sampai kita dengan harta malah lalai kepada Allah. Jangan sampai kita dengan harta lupa ibadah kepada Allah. Lupa akhirat kita, lupa hisab. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, janganlah anak-anakmu membuat engkau lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang hidupnya diperbudak oleh harta, dilalaikan oleh harta dari ibadahnya kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dengan demikian marilah kita jadikan harta sebagai sarana, wasilatul ibadah. Wasilah untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Meningkatkan kesadaran sosial kita. Dan salah satu amalan penting di bulan yang mulia ini dalam aspek finansial adalah kita diperintahkan untuk banyak berinfak, banyak bersedekah, selain yang wajib adalah berzakat. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqun di dalam harta-harta mereka, orang-orang yang kaya, ada hak fakir miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Jadi untuk itulah mari kita gunakan harta kita untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Memperkuat ibadah kita kepada Allah. Memperbanyak amal soleh kita dengan cara berbanyak sedekah, berbanyak infak, dan juga laksanakan zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Bukankah Rasul bersabda, afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah dilaksanakan di bulan Ramadan. Walaupun di lain bulan Ramadan juga baik sedekah itu. Baik infak itu, tapi afdal sedekah itu kita lakukan di bulan Ramadan. Maka mari kita percepat sedekah kita, percepat infak kita di bulan yang mulia ini sebelum selesai waktu.
Karena memang cepat berlalu waktu Ramadan ini. Sekarang kita sudah berada di malam 22 kalau tidak salah. Begitu cepat berlalu waktu. Mumpung masih ada waktu, mari kita keluarkan harta kita untuk kita belanjakan di jalan Allah melalui zakat, infak, sedekah. Karena banyak Allah janjikan pada orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam zakat, infak, dan sedekah. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun misalkan ayat 1 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ayat 10 sebelahnya janji Allah bagi orang-orang yang beriman dengan karakter yang disebutkan dari ayat 2 sampai ayat 9, maka ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah pewaris surga Firdaus, kekal di dalamnya. Siapa orang beriman yang beruntung yang meraih surga Firdaus? Ayat 4-nya adalah Allah beriman. Ayat 2-nya alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat, maka kelak dia akan beruntung dan mendapatkan surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 3 dan 4 misalkan Allah menyatakan, saya baca dari ayat 2-nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang hidupnya selalu menegakkan sholat, selalu menginfakkan sebagian hartanya, maka itulah orang mumin yang sejati, dan bagi mereka adalah derajat yang tinggi di sisi Allah dan ampunan dari Allah, dan kelak Allah berikan rezeki yang mulia kepada mereka. Itu orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang juga yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Kalau kita buka sampai ayat 10, itu Allah mengkomparasi antara orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bakhil. Allah sampaikan pada ayat 5-nya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, barang siapa yang kerjanya memberi, berinfak, bersedekah, wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan bersedekah dengan yang terbaik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka baginya Allah akan berikan kemudahan, kelapangan hidupnya. Hidupnya berkah, hidupnya lapang, hidupnya jembar. Allah berikan kebaikan-kebaikan, kemudahan dalam hidup jika dia selalu menunaikan perintah Allah, itu mengeluarkan hartanya, selalu memberi pada orang-orang yang membutuhkan, uluran tangannya melalui infak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak, bersedekah, dan dia tidak butuh pertolongan Allah. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan, mendustakan perintah Allah, fasanu yassiruhu lil usra, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sumpek, yang stres. Bisa jadi hartanya banyak, tapi hatinya selalu gelisah. Kenapa? Karena dia pelit, bakhil dalam hidup. Tapi orang-orang yang dermawan,
dia kelak akan Allah berikan kemudahan, keberkahan, kelapangan hidupnya. Dan tenang hidup di dunia dan bahagia akhiratnya. Karena Allah menjanjikan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Misalkan ayat 2-nya kita baca, ciri orang yang bertakwa itu adalah ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya jalan Allah. Maka dalam surah Al-Baqarah 5-nya Allah menjanjikan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berinfak, yang bersedekah ialah orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah, dibimbing oleh Allah hidupnya, dipelihara hidupnya oleh Allah, ditunjuki jalan yang lurus dan benar. Dan mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena suci hatinya, suci jiwanya dari sifat kikir, sifat bakhil, hubudunya, dan suci hartanya. Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena orang yang berzakat, orang yang berinfak, yang bersedekah, dia telah mensucikan hatinya dari sifat-sifat bakhil, sifat kubud dunia, sifat tamak, sifat serakah, bahwa harta adalah milik Allah dan dia kembalikan kepada Allah melalui amalan-amalan soleh, yaitu zakat, infak, sedekah. Maka suci jiwanya, bersih hatinya, dan juga bersih harta dan dirinya. Dan dia selamat dunia sampai akhirat. Makanya sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, ayo kita banyak berinfak, bersedekah, terutama di bulan yang mulia ini. Karena ketika ajal datang, jangan sampai kita menyesal. Sesuai dengan dalam surah Al-Munafikun ayat 11. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Bersegera engkau berinfak, bersedekah sebelum ajal menjemputmu. Karena kalau sudah ajal menjemput, orang itu berkata, ya Allah, tangguhkanlah sebentar ajalku ini ya Allah. Jangan kau ambil umurku sekarang ya Allah. Tangguhkan sebentar saja. Menyesal. Untuk apa? Minta ditangguhkan. Berkata dia, fa'as-sodaku. Agar aku bisa bersedekah ya Allah. Bisa berinfak ya Allah. Dan bisa melakukan amal-amal soleh. Dan menjadi orang yang soleh. Itu Al-Munafikun ayat 11. Bapak rahimakumullah. Dengan demikian, marilah kita menjadi orang-orang yang dermawan. As-sakhiyu. Sebagaimana Rasul mengatakan, as-sakhiyu qaribun minallah. Wa qaribun minan nas. Wa qaribun minal jannah. Wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Dekat dengan manusia. Dekat dengan surga. Dan jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang bakhil. Wal bakhil ba'idun minallah. Jauh dari Allah. Ba'idun minan nas. Jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah. Jauh dari surga. Wa qaribum minan nar. Dan dekat dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah berikan rezeki yang melimpah kepada kita. Yang halal, yang thayyib, yang berkah. Dan mari kita keluarkan infak kita, sedekah kita, zakat kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda, menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dunia bahagia, akhirat juga selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.